Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi sibuk? Sibuk makan? Oh siap, saya boleh duduk? Silakan. Wah, biasa. Ini Oh iya siap. jangan. Eh, Gimana? Ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Ini kan sekarang dunia teknologi kan berkembang pesat nih. Sekarang orang itu banyak mendiskusikan terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu maksudnya apa sih? Terus gimana kita menyikapinya? Ya, kita tahu bahwa kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence ini adalah sesuatu yang tanda adanya revolusi industri 4.0. Kalau 1.0 itu kan dari tenaga manusia kemudian menjadi tenaga mesin. Yang kedua itu tadi ditandai dengan James Watt yang menemukan mesin uap ya. Lalu yang revolusi industri 2.0 itu ditandai dengan Thomas Alva Edison yang itu menemukan lampu pijar ya. Kadang saya tuh berpikir si James Watt sama Thomas Alva Edison itu kalau muslim ya, mereka berdua itu amal jariahnya tuh banyak sekali loh. Manusia miliaran ini bisa menikmati semua, itu amal jariahnya banyak itu. Malaikat nggak akan nyiksa lah itu. Terus lalu yang ketiga, revolusi industri 3.0 ya, Mas Revi tahu sendiri terkait dengan internet ya. Semua bisa dikendalikan internet ya. Yang keempat ini ya yang sekarang lagi kita bahas ya. Ada artificial intelligence, ada big data ya. Kalau tetangga kita Malaysia itu, orang-orang Malaysia itu menyebutnya data raya. Nah, bagaimana sih kita sebagai umat Islam memandang kecerdasan buatan ini? Sekali lagi ini tidak bisa kita lawan, ya. Tapi tetap harus kita pahami bersama posisi kita sebagai manusia dan posisi kita sebagai umat Islam itu sendiri, ya. Jadi kita itu jangan berpikiran mentang-mentang zaman serba maju, serba modern, terus kita melupakan hakikat kita sebagai manusia. Apa-apa kita pasrah bongkokkan, menyerahkan sepenuhnya kepada kecerdasan buatan, kepada AI gitu. Ya oke, AI itu zaman yang tidak bisa kita lawan ya. Kalau kita melawan AI, kita sendiri yang kalah, itu pasti. Ya tapi kita jangan lupakan hakikat kita sebagai manusia. Kita sebagai umat Islam tuh jangan sampai kita itu melupakan itu, jangan kita menafikan bahwa kita bisa seperti ini itu karena akal kita. AI tetaplah itu adalah buatan manusia. Kita harus menghargai akal manusia juga. Kita harus menghargai perasaan yang ada, gagasan yang ada ya. Jangan mentang-mentang semua bisa dikerjakan robot terus perasaan itu dihilangkan ya. Ini yang tidak bisa kita temukan di zaman seperti sekarang ini kan. Misalkan kuliah menggunakan media digital, Zoom lah paling enggak ya. Menggunakan media tersebut ketika kuliah yaitu ya, kita nggak ada kendala perangkat apapun, kita nggak ada kendala sinyal, kita nggak ada kendala cuaca, kita nggak ada kendala apapun itu, di perangkat juga nggak ada, aman-aman saja ya. Tidak, biasanya kan yang disalahkan itu sinyal itu ya. Nggak bisa menyalakan kamera atau nggak bisa aktif, nggak bisa mengikuti dengan intensif karena sinyal, kadang gitu. Sinyal itu selalu disalahkan kan. Kadang saya berpikir jangan-jangan kalau sinyal ini adalah seorang manusia, dia berjenis kelamin laki-laki itu Mas Arifi ya, karena selalu salah. Ya, nah ya jangan sepenuhnya kita seolah-olah robot gitu loh. Dosen yang ngajar, guru yang ngajar itu kan bukan robot, mereka tetap manusia. Kalau agamanya sama ya berarti mereka tetap sama muslim gitu kan. Itu artinya apa? Kita harus menghargai, menghormati. Kalau misalkan guru kita, dosen kita bertanya, ya jangan dikacangin gitu loh. Misalkan ada pertanyaan, klik, wah ada tuh satu layar tuh nggak ada respon sama sekali ya, ngasih emot juga nggak, reaction juga nggak gitu kan. Apalagi parahnya ya itu tadi nggak nyalain kamera gitu ya. Kecuali ya ada kendala cuaca, perangkat, jaringan, oke lah ya. Nah kalau bisa itu ya nuansa kita sebagai manusia itu dihadirkan dalam dunia digital gitu. Ya ketika kuliah gitu ya minimal ketika dosennya nyampein, gurunya menjelaskan ya direspon gitu loh. Ada pertanyaan nggak ya misalkan nggak ada pertanyaan ya bilang aja nggak ada Pak, nggak ada Bu gitu. Itu menghadirkan
posisi kita sebagai manusia itu ya. Kita jangan menafikan kita itu manusia. Ya. AI itu banyak sekali, nggak hanya dalam hal perkuliahan ya. Misalkan kita lagi nugas ya, atau ya dalam dunia akademik yang lain ya. Nugas itu sekarang udah ada aplikasi kecerdasan buatan yang bisa untuk macam-macam nih ya. Bisa bikin paper bisa dia. Ya saya nggak perlu sebut ya karena itu merek juga itu. Bahkan gambar pun bisa Mas Arifi ya. Kalau sekarang ini, misalkan sekarang kan yang banyak di media sosial itu ketika suara orang diganti dengan suara orang lain, seperti itu kan itu termasuk kecerdasan buatan juga. Iya. Itu ya kalau untuk positif, kalau untuk negatif itu hukumnya seperti apa itu Ustaz? Ya. Kalau hal yang positif oke ya. Kalau untuk hal yang negatif ya jelas pertama kita sudah menyebarkan yang namanya kebohongan kan. Ya. Menyebarkan kebohongan itu kan jelas nggak boleh kan. Ayatul munafiqi salasah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, idza hadatsa kadzaba, jika berkata itu dusta, idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari, wa idza tumina khona, dan jika dipercaya berkhianat. Nah, yang pertama ini dia menyatakannya aja dah dusta. Padahal yang bersangkutan nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Ya, kita sudah menyampaikan kebohongan ke publik. Dan ingat Mas Arifi bahwa di dunia digital ini, di dunia ya serba kecerdasan buatan ini, semua akan online selamanya. Itu yang kadang-kali kita tuh nggak memahami itu. Semua akan online selamanya. Meskipun kita sudah mendelete-nya, kita sudah menghapusnya, kita itu jarang menyadari ada hal sepele yang itu membuat online selamanya, yaitu apa? Tembak layar. Iya. Bahkan sekarang nggak hanya tembak layar, tembak gerakan bisa. Apa itu screen recorder itu, perekam layar ya, perekam layar. Bukan hanya nembak layar. Kalau Mas Arifi tadi menyatakan suara, berarti kan ya kita bisa screen recorder kan, bisa screen record. Ya. Rekam layar aja bisa sekarang itu. Ya, meskipun misalkan Mas Arifi ganti suara saya dengan suara siapa gitu ya. Misalkan saya kemudian nggak terima, langsung komplain ke Mas Arifi, terus Mas Arifi menghapusnya, tapi ada orang lain atau mungkin saya sendiri sudah screen recorder, sudah screen record ya. Ya selesai itu nanti bisa saya tuntut itu nanti. Secara hukum positif sudah bisa ketuntut. Artinya jejak digital itu kejam. Nah, itulah yang dimaksud dengan jejak digital kejam. Karena meskipun kita sudah menghapusnya, ingat ada yang namanya SS, screenshot, ada yang namanya screen recorder. Kita kadang tidak menyadari itu. Padahal itu hal sepele tapi jarang orang memahami. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai jempol kita lebih dulu daripada otak kita. Ini yang kadang-kali orang tidak menyadari tentang hal ini ya. Itu Mas Arifi, ya manusia itu sekali lagi harus sadar bahwasanya kita itu manusia. Manusia itu kalau dalam Al-Baqarah ayat 30 itu kan disebutkan Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman pada malaikat, sungguhnya aku Allah akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Khalifah ini Mas Arifi, akar katanya dari kata kholafa, artinya pengganti. Jadi arti kata khalifah itu sebenarnya pengganti ya, bukan pemimpin. Kadang-kali kita salah paham itu. Ada kegagalan memahami arti khalifah, dia dimaknai khalifah itu pemimpin. Yang namanya orang menggantikan ya. Misalnya Mas Arifi kan sekarang lagi di apotek nih ya. Misalkan nanti karirnya Mas Arifi ini cemerlang itu. Terus kemudian menggantikan Bu Direktur misalkan. Ya, namanya menggantikan itu pasti lebih baik kan. Nabi Muhammad menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, orang itu disebut beruntung kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Disebut merugi kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Disebut binasa, celaka kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Nah, baiknya kita kalau menggantikan itu yang lebih baik. Nah, berarti apa? Manusia sebagai khalifah itu harus lebih baik dengan gagasannya. Jadi yang namanya artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini, karena semua sudah bisa dikendalikan robot, sebenarnya yang perlu diperbaiki itu adalah orangnya, bukan teknologinya. Teknologinya pasti berkembang terus, tapi orangnya ini juga harus diiringi dengan perbaikan. Buat apa teknologinya maju, tapi orangnya
nggak maju juga. Buat apa device-nya yang smart, tapi orangnya nggak smart. Smart di sini bukan hanya smart itu akademik ya, tapi juga smart bijak. Gitu. Itulah kenapa kemudian di An-Nahl 125 itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu bil muhtadin wa huwa alamu biman dhalla an sabili." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana. Ya, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum, dan berdebatlah atau berdialoglah billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang itu baik. Inna rabbaka huwa alamu bil muhtadin, sesungguhnya Tuhanmu itu mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Wa huwa alamu biman dhalla an sabili, dan dialah yang mengetahui orang yang sesat. Jadi kita itu bolehlah arlojinya smart, handphonenya smart, telepon genggamnya smart, TV-nya smart, dan lain-lainnya smart. Buat apa mereka cerdas? Ya, benda-benda itu cerdas, tapi kalau orangnya nggak cerdas. Makanya dibutuhkan yang namanya hikmah, bijaksana. Kita harus bijaksana dalam penggunaan. Bijaksana dalam penggunaan kecerdasan buatan. Tadi saya sempat menyampaikan sekarang ada aplikasi kecerdasan buatan yang bisa bikin paper, Mas Arfi ya. Kita tanya apapun bisa tuh. Bahkan saya tanya siapa Arifi Sinatria, itu bisa menjawab loh itu. Kalimatnya memang bagus, tapi saya pernah menggunakan juga ya, pernah mencoba juga. Sisi emosionalnya itu nggak dapat, Mas Arifi. Kita tuh manusia punya perasaan, AI nggak punya perasaan. Ya, tulisannya memang bagus, dia bisa menjelaskan Arifi Sinatria adalah ini bla 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 bla. Tapi dia nggak bisa menjelaskan apa ya, ketika kita membaca itu kalau mau tertarik dan pengen seseorang itu ingin membaca terus menerus, dan kita harus membangun engagement, ikatan yang kuat dengan pembaca. Dan salah satunya adalah kita harus bisa memainkan kalimat, memintal kata, menghadirkan perasaan yang itu semuanya tidak bisa dilakukan oleh AI. Kalimat Arifi Sinatria adalah mahasiswa S2 Farmasi Universitas Islam Indonesia. Dia lahir di sini. Tapi dia nggak bisa menjelaskan menggunakan kata ganti atau apa. Misalkan kalau kita kan bisa menuliskan gini, Arifi Sinatria adalah mahasiswa program studi farmasi program magister Universitas Islam Indonesia. Pria berkacamata ini, aplikasi tadi kan nggak bisa nyebutkan pria berkacamata, itu nggak bisa, karena nggak pernah ketemu dengan Mas Arifi. Atau misalkan lelaki ganteng ini, wah kan gitu kan nggak bisa mereka. Nah itulah Mas Arifi, makanya saya menyatakan demikian itu bukan berarti saya kontra, enggak. Saya mengingatkan kepada kita sendiri ya, termasuk saya sendiri, bahwa AI ini juga ada hal yang lemah gitu. Dan itu tetap membutuhkan kehadiran kita sebagai manusia. Berarti adanya era digital dan adanya AI ini masih ada aspek-aspek yang memang kurang ya. Harus dihadirkan manusia dengan perasaan dan akhlak yang bagus gitu. Betul ya, sekali. Itu apalagi akhlak itu nggak bisa ya. Menghadirkan akhlak kan nggak bisa ya. Tadi kita masalah kuliah online, kuliah daring itu kan kadang-kali kita memahami bahwasanya kuliah sekolah itu adalah transfer of knowledge ansih saja. Padahal ada namanya transfer of ethics. Ya, ada transfer moral kan juga ada, transfer akhlak itu ada. Bagaimana guru atau dosen itu bisa ngajari akhlak kalau murid atau siswa atau mahasiswanya juga nggak ada imbal balik, nggak ada feedbacknya. Nah makanya itu juga perlu diperhatikan ya. Akhlak itu harus kita junjung tinggi. Tujuan Nabi diutus di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Ini yang membedakan umat Islam dengan bangsa sebelumnya, bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah itu kan dari kata jahil, artinya bodoh. Mereka itu bodoh. Makanya kalau ada orang jahil berarti orang bodoh. Nah, mereka kan nggak punya akhlak. Jadi misalkan kuliah kita cuma mengandalkan teknologi AI, itu sama aja kita transaksional aja ya Pak ya? Betul. Nggak ada feel. Dan jangan pula dipahami bahwasanya menuntut ilmu, sekolah atau kuliah itu ya layaknya transaksional. Saya sepakat itu istilah itu Mas Arifi. Jangan dipahami ini hanya masalah transaksional jual beli itu loh.
saya penting hadir ya. Misalkan saya mahasiswa nih, saya mahasiswa sudah bayar, saya kuliah ya harus ada presensinya ya. Kalau saya hadir atau saya kelempar dari ruang Zoom itu, kemudian dosen atau gurunya tidak mengadmit kehadiran saya, ya maka saya harus komplain ya. Dan ketika nilai saya kurang baik ya saya protes ya. Akhirnya kan apa ya, itu transaksional ya. Saya bayar maka saya harus dapat nilai A gitu loh. Kan nggak semudah itu kan menuntut ilmu itu ada bagian dari ibadah, ada proses. Kalau misalkan yang bersangkutan mahasiswa atau murid atau siswa itu misalkan layak dapat nilai bagus 100 atau A, ya pasti dikasih kok sama guru atau dosennya itu ya. Jadi bukan berarti saya udah bayar terus kemudian saya harus mendapatkan semuanya gitu loh. Ya, maka saya harus mendapatkan nilai itu, saya harus bisa cum laude gitu. Ya enggak seperti itu kan, ada prosesnya. Kalau misalkan yang bersangkutan secara kemampuan dan attitude-nya juga memadai, pasti dapat nilai bagus gitu kan. Gak usah memahami bahwa pendidikan ini layaknya transaksional gitu. Nggak bisa. Sekarang kan banyak informasi yang datang tuh bertubi-tubi dan menjadi big data ya. Terus apa sih efeknya terhadap perkembangan pengetahuan dan keislaman? Pastinya tadi saya di akhir sempat mengutip An-Nahl 125 ya, yaitu hikmah, bijaksana. Jadi kita itu harus bijaksana dalam penggunaan big data itu sendiri. Jangan sampai kita dengan kebermelimpahan ya, informasi ini membuat kita lupa norma-norma yang ada. Misalkan dengan banyaknya derasnya informasi yang masuk, kita lalu melakukan koreksi yang itu kurang tepat. Yaitu kalau misalkan ada informasi yang masuk ke kita dengan begitu banyaknya, kita mengoreksinya di depan orang banyak. Itu sejatinya bukan mengoreksi, tapi mempermalukan. Kalau memang niatnya pengen mengoreksi, misalkan ada info ini, info A, info B datang ke kita ingatin dia. Misalnya Mas Arifi share ke grup misalkan, banyak informasi, itu big data juga kan sebenarnya. Terus ternyata ada yang salah. Saya mengingatkan Mas Arifi itu bukan kayak gini. Kalau orang itu memang niatnya pengen membenarkan, mengoreksi, meluruskan, itu meluruskan adalah ketika di ruang privat, di PM, ya, di chat pribadi, di japri, bukan diingatkan di grup. Atau misalkan kalau itu forumnya luring, bukan kemudian ada yang salah menyampaikan sesuatu terus diingatkan, bukan kayak gitu. Jangan. Tapi ingatkan di ruang privat. Nah, gitu Mas Arifi. Bijaksana ini yang kadang-kali kurang kita tekankan. Terus yang berikutnya, terus era big data ini ya. Era big data ini tuh apa sih hubungannya dengan masa post-truth? Post-truth atau pasca kebenaran ya. Itu artinya diiringi dengan death of expertise, matinya kepakaran. Karena adanya big data yang diiringi dengan kecerdasan buatan, kayaknya koyo-koyo nih Mas Arifi. Sekarang itu orang itu pada merasa pintar semua. Dan sepertinya itu orang yang misalkan dalam hal agama ya. Sekarang tuh orang nggak perlu mondok loh Mas Arifi untuk pintar agama itu sekarang. Jadi misalkan ada si A ini dia lulusan pesantren misalkan. Sejak kecil belajar agama, kuliah dan seterusnya sampai ke negara Timur Tengah itu bahkan banyak nulis tentang keagamaan. Tapi si B ini kebalikan dari si A ini, nggak pernah sekolah agama dan seterusnya nggak pernah belajar agama, tapi dia cuma membaca postingan medsos. Ingat, medsos itu juga bagian dari big data. Tapi si B ini merasa lebih pintar daripada si A. Itulah yang disebut dengan matinya kepakaran. Jadi sekarang tuh orang, mohon maaf, sudah guru besar, profesor apapun tuh kayaknya nggak ada gunanya dengan medsos ini, kalah dengan medsos. Pendapat medsos itu lebih kuat daripada pendapat si A yang beliau adalah guru besar dalam hal apapun lah, gak hanya dalam agama ya, dalam farmasi juga saya rasa sama. Sekarang orang merasa tahu cara ngobati ini hanya dengan membaca postingan apa gitu. Padahal Mas Arifi untuk meraih
SFAM dan APT itu kan 5 tahun 5 tahun. Itu udah termasuk APT-nya belum? sudah termasuk. Nah, 5 tahun itu perjuangannya luar biasa. Nah, Nah, dengan yang 3 hari 3 hari baca Google. Ya. Baca Google ataupun juga ya cuma baca postingan-postingan, poster-poster gitu. Meme itu. Meme itu kadang-kali bisa membuat itulah era post-truth yang matinya kebakaran. Kita harus menghormati kecerdasan orang. Proses itu harus kita hormati. Oke. Terus yang terakhir nih Tat, itu sekarang kan ada big data ya. Big data tuh bisa nggak sih kita dengan big data itu kita bisa membela atau cinta dengan agama dan cinta dengan negara? Ya, menarik ini ya. Big data, mahadata, kemudian kok dihubungkan dengan cinta agama, cinta negara. Nah, itu penting sekali. Kita harus sadar betul bahwa beberapa yang menyimpan data kita itu adalah pihak luar. Ya. Nah, kewajiban kita emang kita bukan pemangku kepentingan yang ada akses ke sana. Kewajiban kita adalah sekarang bagaimana kita tidak gampang membagikan data pribadi kita ke pihak luar. Oke. Misal nih, jangan suka mengumbar semua aktivitas kita. Ingat ya, big data itu tidak hanya urusan statistik, bukan hanya urusan angka, bukan hanya urusan nominal, bukan hanya urusan cacah. Tapi kita membagikan semua aktivitas kita di ruang publik, itu juga big data. Ini Mas Arifi sejak bangun tidur sampai tidur lagi di storyin semua. Itu big data itu, kok saya screenshot selama 30 hari, 24/7 ya. Selama setahun, saya punya datanya semua. Mas Arifi ini berarti sejak 1 Januari sampai 31 Desember kegiatannya apa, semua saya tahu kan. Nah, ini fatal. Ya kita oke lah mengabarkan ya, kalau itu niatnya hanya sekedar tahadus bin ni'mah ya, mengabarkan kenikmatan. Misalnya Mas Arifi nanti lulus S2 foto, itu kan ya nggak masalah lah, itu kan tahadus bin ni'mah ya. Tapi kalau kemudian arahnya apa-apa di storyin, apa-apa di posting, apa-apa dibagikan, di-share, itu kan semakin membuka ruang bagi orang lain untuk mengetahui Mas Arief ini sebenarnya gimana. Data kan dipegang semua oleh dia. Jadi privasi saya sudah hilang orang lain ya. Betul. Itu kalau urusan diri sendiri loh ya. Belum lagi urusan lain. Data orang jangan sampai dibocorkan. Misalnya Mas Arief dipercaya oleh prodi misalkan untuk ngurusi akreditasi misalkan sekarang ya. Jangan data akreditasi itu kemudian dibuka ke ruang publik. Karena yang tahu data akreditasi itu ya cuma prodi sama reviewer nantinya, asesor maksud saya. Jangan dibuka di ruang publik. Misalkan Mas Arifi jadi tim diminta bantuan oleh Bu Asih untuk memborang nih, ngisi borang. Tapi kemudian Mas Arifi tahu data-data dosen nih. Oh, ternyata dosen ini. Foto, sebarkan ke grup angkatannya. Oh, ternyata dosen kita dulu gini loh. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa membuka aib seseorang, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi big data itu, data raya itu, mahadata itu, kalau itu miliknya orang, jangan semudah itu, jangan segampang itu menyebarluaskan, jangan membuka data orang, kecuali dengan seizinnya. Kalau data kita sendiri, jangan semudah itu juga membukanya, karena ada beberapa hal yang itu tidak layak untuk dikonsumsi publik. Ya, sementara gitu Mas Arifi. Oke, terima kasih Tat, ilmunya sangat bagus. Ya, ingin sangat tercerahkan saya. Luar biasa ya. Terima kasih. Wajahnya juga cerah ini. Kita belum hujan ya sekarang. Kemarin katanya kamu kan hujan. Oh iya.